Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi alil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah pemirsa, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersiaran dari Masjid As-Siddiq CKSUD Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang mungkin hampir semuanya merasakan, hampir semuanya pernah dekat dengan hal ini, yaitu ketika kebaikan kita tidak dihargai. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, dan guru-guru kita insya Allah akan menyampaikan tausiah mengenai tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Asep Anom. Dari Masjid As-Siddiq CKSUD Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mukhlasin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, tak lupa seluruh jamaah Masjid As-Siddiq. Apa kabar semuanya? Bahagia hari ini? Jag-jag belejag? Alhamdulillah. Pernah enggak Bu bikin status capek-capek nggak ada yang ngomen? Pernah nggak? Gimana tuh perasaan? Enak apa sakit? Di mana sakitnya? Oh, di sini. Kita berbuat baik, nggak ada yang ngomen. Kita bikin status, nggak ada yang ngomen. Sakit rasanya. Itu tanda apa? Itu tandanya tidak ikhlas. Itu tandanya tidak ikhlas. Bahaya ini. Justru yang paling ditakutkan oleh baginda Nabi dari kita ini. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati syirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari umatku bukan mereka tidak sholat, bukan mereka tidak ngaji, bukan mereka tidak ibadah. Tapi mereka tidak ikhlas dalam ngajinya, tidak ikhlas dalam sholatnya, tidak ikhlas dalam ibadahnya. Itu yang ditakutkan oleh Nabi.
Oleh karena itu maka kita melakukan apapun, mudah-mudahan kita bisa belajar ikhlas. Saya pernah bertanya sama idola saya, Al-Mukarram, almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau saya tanya, Kiai jadi dai terkenal, dai yang hebat, ceramahnya digandrungi umat, Kiai disebutnya dai sejuta umat, kemana-mana Kiai ceramah, pokoknya Kiai hebat. Apa resepnya Kiai? Kata beliau 3 resepnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikhlas, yang ketiga ikhlas. Gitu kata beliau. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jadi apapun resepnya itu ibadah, amal soleh adalah. Pernah saya baca kitab hikam. Dalam kitab itu ada tulisan begini kalimatnya. Al-a'malu surun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, katanya begitu. Amal itu, amal-amalan yang kita lakukan termasuk ngaji kita nih siang ini, pemirsa nonton tuh di rumahnya masing, itu diibaratkan sebagai tubuh dan ruh dari amal ibadah kita itu adalah ikhlas. Apa Bu? Jadi kalau ibadah, kalau amal gak ada ikhlasnya, itu ibarat tubuh gak ada ruhnya. Disebutnya apa tuh? Bangke. Di sini ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah di sini? Nih ada anak muda yang belum nikah tuh kelihatannya tuh. Bagaimana kalau misalnya adik disiapkan calon istri cantik, saking cantiknya ngomongnya cantik, potongannya BMW, wah pokoknya cantik, sudah cantik, kaya, direktur lagi, tapi nggak ada nyawanya. Kira-kira mau nggak tuh? Nggak ada. Ibadah yang nggak ada ikhlasnya itu seperti jasad nggak ada nyawanya. Pernah saya dengar lagu tuh, abang saya, Bang Haji Roma. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggalnya. Wah, anak istri tercinta tak sudi lagi bersah. Sesaat jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam. Udah lanjutnya ibu-ibu. Itu Masya Allah. Kalau amal gak ada ikhlasnya, itu seperti jasad gak ada nyawanya. Makanya kita itu kalau amal mau diterima sama Allah, mau ada nyawanya, mau ada bobotnya, mau ada rasanya, amal itu harus ikhlas. Dan kita jangan khawatir, sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Betul tidak? Tuh bisa dilihat Al-Maidah ayat 9, Al-Fat 29, An-Nahl 97. Demikian. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Asep Anom telah memberikan tausiah kepada diri juga sekaligus mukadimah dan sekaligus penggambaran betapa hinanya ketika amal kebaikan itu tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka bagaikan
jasad tanpa nyawa atau bagaikan jasad tanpa ruh, bahkan ibaratkan bangkai. Nah, nauzubillah summa nauzubillah, inilah yang patut kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita akan mendengarkan tausiah di segmen kedua nanti dari Ustadz Abi Maki mengenai setiap amalan kebaikan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Asep Anom mengenai bagaimana ketika kita melakukan kebaikan namun tidak ada keikhlasan, bagaikan jasad tanpa ruh. Namun ingatlah, semua kebaikan, semua amal kebaikan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, terkadang ketika kita mau melakukan satu perbuatan, tidak dipungkiri ada yang namanya virus sehingga menggugurkan keikhlasan. Mengharapkan orang lain memuji daripada apa yang kita lakukan. Maka sirnalah amalan itu. Itu yang telah disampaikan tadi oleh guru kita Ustadz Asep Anom. Dengan hati-hati ketika ada orang melakukan sesuatu amalan tanpa ikhlas bagaikan jasad tanpa ruh, punten. Ketika hal inilah Rasulullah dengan tegas menyatakan tergantung niatnya. Niat itu bagaikan GPS dalam kehidupan kita, kemana yang akan diarahkannya. Mau diarahkan kemana? Apakah demi pujiankah? Kalau seandainya amalan sehebat apapun lalu diarahkannya agar mendapatkan pujian, dia hanya mendapatkan pujian saja tanpa mendapatkan jannahnya Allah. Dia infak, dia sedekah, dia haji, dia umroh. Tapi kalau dalam keadaan niatnya hanya ingin mengatakan biar dikatakan saya kaya, biar dikatakan saya orang baik, biar saya dikatakan mampu. Hati-hati, nol nilainya, tidak dapat apa-apa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan sebaliknya ketika kita melakukan apapun, siapapun yang melihat, siapapun yang memandang tidak peduli. Yang penting Allah telah mencatatnya. Allah telah mencatatnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada banyak kejadian di zaman Rasulullah SAW ataupun di zaman para sahabat atau di zaman-zaman yang namanya punten tabi'in atau tabi'in, kejadian-kejadian luar biasa. Contoh di zaman Rasulullah SAW, saat Rasulullah diberikan makanan yang tazij, yang segar, yang rapi, yang bersih, yang nyaman, yang nikmat, tiba-tiba Rasulullah dengan tegas menyatakan, wahai Siti Aisyah, apakah dagingnya yang masak hanya ini saja yang matang? Ada lagi ya Rasulullah, yang mana? Ada lagi, tapi yang kemarin tidak apa-apa, bawakan kemari. Subhanallah, tiba-tiba ada seorang pengemis yang datang. Tanpa ragu beliau memberikan kepada pengemis itu, dan pengemis itu bukan hanya sekedar pengemis, juga dia buta. Tanpa ragu memberikannya, ini silahkan. Subhanallah, diberikan daging yang paling baik, paling bagus, yang baru matang, diserahkannya. Subhanallah, mungkin pertanyaannya dengan mengatakan, satu dia pengemis, yang kedua dalam keadaan buta, dan mungkin makan enak pun jarang, dan mungkin pastinya tidak melihat apa yang diberikannya. Dengan mengatakan kata-katanya, kenapa tidak diberikan yang lama saja? Jawabannya dengan tegas mengatakan, dia tidak melihat tapi Allah melihat. Subhanallah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha tahu apa yang dilakukannya. Dan bukan saja Allah melihat apa zahirnya, tapi Allah pun melihat kepada hati yang kita lakukan. Dengan mengatakan hati yang dirahasiakan Allah akan buka.
ada satu kisah di zaman-zaman tabi'in. Seseorang boleh dikatakan salah seorang penguasa. Setiap dia melakukan ingin di apa? Mungkin kalau gambarannya sekarang ingin diposting. Setiap sedekah mungkin diposting. Setiap melakukan kebaikan ingin disebar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, zaman dulu ada. Apa yang dia lakukan? Dengan tegas mengatakan agar orang tahu kalau saya adalah penguasa baik, maka saya akan membangun masjid dan tidak boleh ada seorang pun yang menanamkan uangnya di masjid itu. Jangan buat semen, jangan buat besi, jangan buat gentengnya, jangan buat ubinnya. Pokoknya uang saya full untuk membangun masjid ini. Gak boleh ada. Maka dibangunlah masjid itu. Dengan bangganya, dan masjid itu ditulis dengan namanya dengan besar bahwa masjid ini dibangun atas nama Fulan ibnu Fulan, seorang penguasa saat itu. Ayahanda bunda tahu, dalam keadaan tidurnya seakan-akan dia melihat malaikat yang turun ke bumi, lalu menghapus nama daripada yang ada di masjid itu dan diganti oleh seorang nama hamba Allah, namanya wanita disebut di situ. Lalu kaget, bangun, dipanggil semua pengawalnya. Tolong cek apakah masjid itu sudah berubah namanya. Karena saya yakin melihat ada yang menghapusnya. Begitu dicek dengan mengatakan, enggak Tuan, ngasih nama Tuan di masjid itu. Tapi jelas namanya bukan saya dan namanya hafal. Karena jelas terlihat. Dalam keadaan tidurnya kembali bermimpi melihat ada yang turun dari langit. Lalu apa? Menghapus nama yang ada di masjid, lalu ditulis lagi nama seorang wanita. Bangun lagi, coba cek apakah benar masih nama saya, masih nama kamu, masih nama Anda wahai Tuan. Apa yang terjadi? Sampai 3 kali berulang penasaran penguasa ini mengatakan, tolong cari namanya Fulana. Karena saya menyaksikan masjid ini diganti dengan nama Fulana. Allahu Akbar. Maka dicarilah. Ketemu ternyata seorang ibu-ibu yang punten pekerjaannya pun adalah pekerjaan yang serabutan saja. Dipanggil dengan mengatakan, wahai ibu, apakah ibu sudah menyumbang ke masjid ini? Belum. Apakah ibu menyumbang masjid ini? Tidak. Benarkah tidak pernah menyumbang ke masjid ini? Tidak. Tapi kenapa saya melihat masjid ini dengan menyebutkan namamu terukir? Ibu itu terdiam mengatakan kata-katanya, saya tidak pernah menyumbang sekecil apapun untuk masjid ini karena aku tidak punya apa-apa. Tapi ada satu kejadian, satu waktu. Bukankah kalau yang namanya sedang membangun, bawa pasir, bawa apa, menggunakan apa? Kuda. Agar apa? Agar bisa terbawa. Satu waktu saya melihat kuda yang sedang mengambil pasir atau mengambil apa bahan-bahan untuk bangunan. Setelah diturunkan, kuda ini terikat dan minumannya berada di depan kuda. Dia ingin minum kehausan tapi terikat, tidak sampai lehernya ke tempat air itu. Aku hanya mendekatkannya saja dan memberikan minumannya ke kuda itu. Dan kuda itu meminumnya. Lihat. Tuan itu, raja itu mengatakan, Allah mencatat amalan itu karena engkau melakukannya dengan ikhlas. Tanpa harus mendapatkan pujian dari orang. Tapi aku membangun masjid ini ingin dipuji orang. Sehingga Allah tidak mencatat namaku di masjid ini. Maka mulai saat ini ganti masjid ini menjadi namamu. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, pasti Allah akan mencatatnya. Tidak perlu khawatir karena Allah Maha mencatat dari semua amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan tidak sekecil apapun, sebesar apapun amalan yang kita lakukan kecuali didasarkan dengan ikhlas yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sebuah kisah, sebuah sirah yang sangat menginspirasi sekali. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maki bahwa begitu mudahnya Allah membolak-balikan keadaan atau membolak-balikan takdir ketika kita semua amalan berharap untuk dilihat orang. Namun sebaliknya ketika
amal kebaikan kita tidak berharap dilihat orang atau ikhlas, namun jangan khawatir, Allah akan mencatat itu semuanya. Namun mungkin di antara kita masih saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maki, selalu ada saja virus di hati kita ketika kita berbuat baik, ingin dilihat orang, ingin diakui. Nah, ini saya yakin menjadikan pertanyaan-pertanyaan di para jamaah di sini. Nah, salah satunya saya ingin undang satu penanya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Saya persilakan Ibu Titi mengenai tema besar di kesempatan damai siang hari ini. Silakan Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Farel dari Majelis Taklim Muslimah. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Saya senang berbagi Ustadz walaupun sedikit, apalagi dengan kawan. Saking saya senangnya berbagi dengan kawan, saya tidak mengetahui kalau kawan itu dia tidak menghargai saya, bahkan di belakang saya dia julid dengan saya. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapinya kawan tersebut? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana menanggapinya Ibu Titi dan juga bagaimana nanti tanggapan dari guru-guru kita. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Saya mereview sedikit apa yang ditanyakan Ibu Titi tadi, bahwasannya bagaimana ini Ustadz tanggapannya setelah kita berbuat baik ke beberapa orang, teman dekat. Ya meskipun itu nggak banyak yang diberikan, namun masih ada saja yang istilahnya sekarang tuh julid begitu ya. Termasuk orang yang mendapat kebaikan itu juga ternyata julid juga. Ini bagaimana menanggapinya Ustadz, silakan. Al-Quran menjawab pertanyaan Ibu tadi. Surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang jahat sama kita, itu kan julid kan mereka, berarti jahat sama kita. Bagaimana sikap kita? Apa membalasnya? Boleh tidak? Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Boleh tidak? Boleh. Kalau menurut Al-Quran boleh. Tapi harus sama. Tapi harus wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Harus sama. Misalnya ibu ditampar nih, rontok gigi satu. Boleh membalas? Boleh, tampar lagi. Tapi syaratnya gigi dia satu rontok. Kalau misalnya kita ditampar rontok satu, dia kita tampar rontok 10, itu namanya zolim. Boleh tidak balas kejahatan orang? Boleh. Al-Quran itu. Tapi harus sama. Kalau sulit mengukur, susah ngukurnya gimana? Maka ada konsep yang kedua, faman afa, memaafkan itu lebih baik. Benar gak? Memaafkan itu ada lebih baik dari memaafkan apa? Berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Dia melotot, kita ngasih kedipan. Ting. Dia cemberut, kita senyum. Dia melengos, kita rangkul. Itu mah keren. Jadi pertanyaan saya, ibu mau jadi orang biasa apa orang luar biasa? Kalau membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi, itu namanya balas dendam. Orang jahat kita jahatin lagi, itu namanya balas dendam. Itu mah biasa. Kalau orang baik kita baikin lagi, itu namanya
balas budi itu biasa. Tapi kalau mau luar biasa, orang lain jahat sama kita, kita baikin dia. Itu namanya luar biasa. Kalau yang luar biasa ini, fa ajruhu 'ala Allah. Allah pasti akan memberikan pahalanya yang dahsyat kepadanya. Amin. Masya Allah, jadi lebih baik daripada membalas kejahatannya berlebihan, lebih baik jangan atau memaafkan begitu ya. Konsepnya seperti itu jadi Masya Allah. Baik, berikutnya saya ke Ibu Lilis yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan Ibu Lilis, boleh dioper mic-nya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari Majelis Taklim An-Nihayah Kota Bandung. Kita berbuat baik kepada seseorang tidak dihargai, tentu merasa kecewa sekali. Merasa kecewa dan kesal ya. Innamal amalu biniyati. Sesuatu amal itu tergantung niatnya. Bagaimanakah caranya untuk menumbuhkan rasa keikhlasan supaya kita berbuat baik kepada seseorang itu tidak mengharapkan lagi penghargaan. Kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa keikhlasan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nada suaranya sepertinya kayak menahan keikhlasan begitu ya. Baik, terima kasih Bu Lilis. Silakan Ustadz Abi Maki, bergantian tadi Ustadz Asep Anum sudah memberikan jawaban, silakan Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Memang keikhlasan ini adalah sesuatu yang dikatakan sumbernya daripada semua ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Tidak semata-mata Allah perintahkan untuk melakukan ibadah apapun kecuali harus berdasarkan keikhlasan. Tidak ikhlas, haba'an manthura. Iya. Lalu bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan yang ada di dalam hati ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, singkat untuk digambarkan para ulama. Kalau Al-Quran mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kalau seorang yang beriman ini memiliki khas mencintai Allah di atas segala-galanya, maka keikhlasan itu akan tumbuh kepada siapa? Kepada dirinya, karena yang dicintainya hanya Allah di atas segala-galanya. Kalau masih ada yang dicintai selebih daripada cintanya kepada Allah, pastikan keikhlasan itu tidak ada. Pantesan yang namanya cinta ini hanya untuk Allah, tapi kalau untuk keluarga namanya mawaddah. Lihat dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddatan wa rahmah tidak mengatakan wa ja'ala bainakum mahabbatan wa rahmah. Karena kalau cinta, punten, kalau cinta itu ingin dibalas budi. Cinta itu ingin dibalas daripada kebaikan yang telah kita lakukan. Itu cinta. Maka kalau kita mencintai seseorang lalu kita berbuat baik kepada orang yang kita cintai, harapannya adalah cinta siap-siap dikecewakan. Karena tidak ada yang kita cintai lalu dapat membalas kebaikan kita karena dasar kita cinta kepadanya, punten, kecuali Allah. Kenapa Allah dan Rasulnya harus dicintai? Karena hanya Allah dan Rasulnya yang dapat membalas cinta kita. Berapa banyak suami menyatakan, kurang apa saya mah, saya ini, saya itu, saya itu, saya ini. Kenapa mama berbuat begitu? Karena mengedepankan cinta. Kurang apa Pak, mama kan sudah begini, sudah begini, sudah begitu. Punten, kenapa ada kekecewaan? Karena membesarkan cinta. Padahal dua-duanya punya kekurangan. Tapi Al-Quran mengatakan mawaddah. Mawaddah ini adalah tumbuh kasih sayang setelah melihat kekurangan masing-masing. Jadi bagaimana caranya saya ingin menumbuhkan keikhlasan yang ada di dalam hati? Ilmu tertinggi adalah mengenal Allah. Berarti disitulah sumber keikhlasan yang ada. Maka dengan mengatakan para ulama, siapa orang yang paling merasakan nikmatnya ibadah? Jawabannya adalah orang yang paling mengenal Allah. Kenapa? Karena yang paling ikhlas di dalam melaksanakan ibadahnya. Padahal, Masya Allah, kalau sudah Allah ingin memberikan pahala, tadi digambarkan kata-kata jaza, pahalanya azim, pahalanya sangat luar biasa. Itu yang Allah katakan bagi orang yang ikhlas. Itulah yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kalau kata guru-guru kita, lelah akan menjadi lillah begitu ya Ustaz. Masya Allah. Baik, berikutnya saya ke Pak Abdul Hamid yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Abdul Hamid, boleh berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Izin bertanya pada para ustadz semuanya. Terima kasih sekali atas ilmunya tadi, luar biasa sekali mengenai ketika kita berbuat baik, dan tentu jawabannya adalah ikhlas. Nah, barangkali yang ingin saya tanyakan adalah makna ikhlas itu sendiri seperti apa? Sedangkan ketika kita beribadah, kita ingin mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya kalau kita beribadah, kita ingin mengharapkan imbalan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin mengharapkan jaza atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Baik, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik, pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Saya sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Bapak Abdul Hamid mengenai bagaimana konsep daripada ikhlas itu sendiri ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yai Asep, silakan. Ikhlas itu seperti apa? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Kata Nabi, saya nggak tahu. Saya mau nanya sama malaikat Jibril. Ya Jibril, mal ikhlas? Kata malaikat Jibril, saya nggak tahu. Saya mau nanya sama Allah. Allah menjawab, al ikhlasu sirrun min asrari. Auda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu rahasia. Ikhlas itu rahasia di antara rahasia-rahasia aku. Yang aku simpan ikhlas itu ke dalam hati orang-orang yang aku cintai. Jadi ikhlas itu rahasia. Makanya gak usah ngomong kita, tenang aja saya mah ikhlas. Gak usah ngomong gitu. Ikhlas mah rahasia. Bagaimana kita beramal ikhlas kalau kita niatnya hanya untuk karena Allah? Tapi ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama ada tingkat ikhlas kelas mubtadiin. Yang kedua ada ikhlas abidin. Ketiga ada ikhlas abidin zahidin. Yang keempatnya ada ikhlas arifin. Kalau mubtadiin, kalau orang dia ikhlas ibadahnya karena Allah. Misalnya sedekah, ikhlas karena Allah, tapi di hatinya masih ada ingin dibalas oleh Allah dengan harta yang lebih banyak. Dikaitkan dengan dunia, mubtadiin. Itu ikhlas tingkat pemula. Yang kedua ada ikhlas abidin. Dia beramal, dia ikhlas melakukan amalnya itu karena Allah, tapi ingin dibalas dengan kebaikan akhirat. Contoh, kenapa kamu rajin sedekah? Biar di akhirat dijauhkan dari api neraka. Kenapa kamu rajin sholat, rajin berjamaah di masjid? Biar masuk surga. Tuh, itu mah ikhlasnya tingkatan abidin. Ada lagi tingkatan yang ketiga, yaitu zahidin. Dia ikhlas karena Allah, tidak ada embel-embel dunia, tidak ada embel-embel akhirat. Pokoknya dia melakukan itu hanya semata-mata melaksanakan perintah, selesai. Kenapa ibu sholat? Diperintah oleh Allah. Kenapa bapak sholat? Diperintah oleh Allah. Kenapa ngaji? Diperintah oleh Allah. Udah, saya hanya melaksanakan perintah Allah. Dan tingkatan ikhlas yang paling tinggi, tingkatan arifin, yaitu ketika ikhlas kita beribadah hanya ingin mengejar cintanya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita mencapai tingkat arifin itu tadi ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Nur Laila yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Ibu Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin, nama saya Nur Laila Sucipto. Ingin menanyakan Ustadz, untuk tingkatan keikhlasan itu memang ada beberapa Ustadz ya. Kebetulan ini mengenai rumah tangga. Terkadang istri sudah melakukan hal kewajibannya kepada suami, tapi respon suami seperti tidak menghargai Ustadz. Bagaimana solusinya untuk
menghadapi suami yang seperti Ustadz? Karena kan katanya istri itu harus taat, harus bakti. Sementara suami tidak merespon dengan baik apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Itu saja Ustadz, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, curhatan sekaligus dari Ibu Nur Laila ini ketika kebaikan kepada suami seperti tidak dihargai, Ustadz Abi Maki. Fadal. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan pertanyaan sangat luar biasa ini. Punten, yang pertama saya sampaikan, tabiat laki-laki susah untuk mengucapkan terima kasih mungkin, tapi hatinya sudah bersyukur. Jadi punten ibu, cara menghargai laki-laki itu tidak sama. Ibu tidak mengharapkan dia ingin mengucapkan terima kasih kepada saya. Mungkin tidak melakukan itu, tapi perhatian yang lain bulanannya lancar misalnya. Iya, tapi punten pulangnya tepat waktu misalnya. Iya, jadi punten tabiat dari kita atau kata-kata yang disampaikan para ulama, bentuk suami menyampaikan cinta kasih sayang itu berbeda-beda. Mungkin teman ibu melihat di postingannya indah banget ya, dia gampang mengucapkan terima kasih. Tapi punten di sesuatu yang lain punya kekurangan. Maka daripada itu ketika mengatakan bagaimana ya agar saya bisa dihargai oleh suami, cek bunda, mungkin suami ibu menghargai ibu tapi dalam bentuk yang lain. Itu pertama. Yang kedua, yang menjadikan ibu untuk khidmat kepada suami itu bukan perintah suami tapi perintah siapa? Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda dengan mengatakan, kalaulah sesungguhnya ada yang diperbolehkan sujud dari makhluk kepada makhluk, maka la amartuhu, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Saking apa? Nurut, saking bahagiakannya seperti itu. Maka dia mengatakan, yang menyampaikan, yang memerintahkan saya untuk taat kepada suami itu adalah Allah. Jadi suami tidak memberikan apa-apa respeknya kepada saya, tapi Allah sudah mencatatnya. Karena ibu sebagai wanita yang solehah. Subhanallah. Iya. Selanjutnya yang ketiga, punten. Syukuri apapun yang ada dalam kebaikan suami. Sekecil apapun. Ini saya sampaikan melalui mimbar daripada majelis Masya Allah Damai Indonesiaku ini. Tolong. Syukuri setiap kebaikan yang ada di dalam suami, pastikan Allah akan berikan kebaikan itu berlimpah ganda. Seperti itu. Ya Allah terima kasih suami saya begini, terima kasih suami saya begini. Maka setiap bersyukur dengan kebaikan suami Allah akan tambah. Tapi kalau banyak mengeluh terhadap apa yang ada dalam suami, pastikan kebaikannya pun akan sirna. Jadi ini mungkin 3 poin yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ustadz Asep Anam terima kasih, jazakumullah. Ustadz Abi Maki terima kasih, jazakumullah khairul jaza atas tausiah yang diberikan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan, tausiah-tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk apa yang kita lakukan, amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selalu ada terukir keikhlasan yang tertinggi sehingga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata nanti insya Allah di akhir acara Ustadz Asep Anom akan memimpin doa untuk kita semuanya. Saya Muhammad Sofyan mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakata fa innama yanqutu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahadallahu fasawitihi ajrun 'azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.